Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-zahirin. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ladhi wa dhurriyyati syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin al-hadirin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jami masyayikhin wa ma'alimin mudarrisin wa rabbir ruhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ala hadin ya ala kulli nadin shalihun qadaina al-qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali berjumpa via online. Kita malam hari ini akan ngaji sebagaimana kebanyakan yang request yang masuk tentang menghadapi bulan Ramadan. Tepatnya kita akan berbicara mengenai puasa dan kisi-kisinya. Kok sekarang live-nya nggak teratur gitu ya? Karena banyak hal. Ya kadang-kadang mau live ada acara, mau live adalah ngantuk, mau live ntar keturun dan lain sebagainya. Alhamdulillah malam hari ini sesuai yang saya janjikan kita akan ngaji tentang puasa, berkaitan dengan puasa. Saya akan bacakan kitab Ahkamus Shaum di dalam kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamus Shaum, kitab menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa wasaumu masdaroni maknahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami anaharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa huwa kata siam atau wa huwa kata siam wasaumu dan saum ini masdaroni, keduanya adalah bentuk masdar. Maknahuma lughatan, yang keduanya secara bahasa berarti al-imsak. Al-imsak atau menahan, ngeker, kalau bahasa Jawanya itu ngeker. Makanya kawan-kawan itu kalau sedang berpuasa di bulan Ramadan itu biasanya 10 menit menjelang adzan subuh kita sering mendengar bahasa ini, imsak gitu kan. Imsak. Imsak itu secara bahasa adalah merupakan makna dari asyam atau as-shaum.
Baik asyam maupun asom ini bentuk masdar yang makna keduanya secara lughatan, secara bahasa artinya adalah al-imsak yang artinya menahan. Kalau bahasa Jawanya itu ngeker. Wa syar'an, dan secara syara menurut syara apa yang dimaksud dengan asom atau asyam itu imsakun an muftirin biniyatin maksusotin. Secara syar'i yang dimaksud dengan siam atau asom itu adalah imsakun an muftirin, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu, jami anahari, pada seluruh atau tiap-tiap hari, niat untuk qabilin lisaum. Jadi secara syar'i, secara syara yang dimaksud dengan saum atau asyam itu adalah imsakun an muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu, jami'an hari, di sepanjang hari atau di seluruh hari. Jadi niat menahan diri untuk dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara syar'i. Kemudian dilanjutkan syaratnya qabilin li shaumin muslimin, hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang Islam, akilin yang berakal, tahirin yang sehat atau yang suci. Mohon maaf, salah tepat. Min muslimin, dari orang Islam, akilin yang berakal sehat, tahirin yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan dari nifas. Jadi harus orang Islam, kemudian berakal sehat, bebas dari haid dan nifas. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau ada orang non-Islam ikut puasa? Saya dulu pas di radio itu sering dapat pertanyaan, bagaimana kalau saya punya teman saya ini orang non-Islam dan dia ikut berpuasa? Hukumnya bagaimana, Gus? Gitu. Ya tetap saja dia tidak terhitung puasa secara syar'i, karena syaratnya harus Islam. Maka nanti di kalimat selanjutnya akan ada wasara itu wujubus syam. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada berapa, nanti kita lihat. Jadi kalau kemudian ada orang non-Islam berpuasa, itu seharusnya kita malu. Sebagai orang Islam kita malu. Malunya di mana? Orang non-Islam saja berpuasa, masa kita yang Islam tidak mau berpuasa? Jadi dulu saya sering punya siaran radio itu banyak pertanyaan. Saya orang non-Islam, Gus, tapi saya berpuasa gitu. Kemudian dilanjutkan. Wasara itu wujubus syami salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 3 perkara. Ya. Wafi ba'din nusahi arba'atu asya. Di riwayat lain disebutkan, keterangan lain disebutkan ada 4. Yang pertama al-Islam. Syarat wajibnya adalah yang pertama harus dia orang Islam, ya. Kemudian wal bulugh, sudah dewasa atau balik. Wal aklu, berakal sehat. Wal kudratu ala shaumi, dan kuasa mampu mengerjakan puasa. Jadi syarat wajibnya ada 3. Di riwayat lain dikatakan ada 4. Yang pertama adalah Islam, jelas. Maka yang KTP-nya Islam, puasa. Saya doakan yang KTP-nya Islam masuk surga. Ya, KTP-nya. Gitu loh, KTP-mu apa? Makanya syarat mutlaknya yang pertama itu harus beragama Islam. Wal bulugh, sudah dewasa, balik. Ya balik iki ya ciri-cirine ya lah cara gampange wis tau ngimpi basah. Ngimpi basah mergo apa? Mergo ketemu sapi ya apa? Sapi wudo kowe ngimpi basah.
Ya setelah persoalan balik tak pikir semua orang sudah tahu lah balik itu ciri-cirinya apa itu. Kalau perempuan sudah head gitu. Kemudian wal aklu, berakal sehat. Artinya orang kentir gak wajib puasa. Makanya dikatakan rufi al qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama adalah anak kecil sehingga dia dewasa. Nah, nggak balik atau belum balik atau dia belum wajib puasa. Kemudian yang kedua, wan naumu hatta yastaikid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur tuh nggak punya dosa, nggak punya salah. Gitu. Namanya orang tidur kok. Jadi kalau kamu waktunya adzan maghrib, kok kamu sebelum bar ngasar turu, tangi-tangi wis ngisak, begitu bangun langsung sholat maghrib nggak apa-apa. Nah, karena ketika kamu tidur kamu nggak tahu apa-apa. Sholatlah ketika bangun atau sholatlah ketika ingat, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sehat. Artinya apa? Kalau kemudian kalian semua nggak mau puasa, gampang. Jadilah anak kecil terus, atau jadilah orang tidur terus, atau jadilah orang kentir terus. Maka ada lagu wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edian itu ya. Jadi itu. Hukum tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, anak kecil sehingga dia balik. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Artinya kalau kamu tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan perintah dan kewajiban, gampang. Jadilah anak kecil terus, atau jadilah orang tidur terus, atau jadilah orang edan. Makanya kenapa Ashabul Kahfi itu nggak kena hukum dia ketika tidur, ya karena tidur itu. Karena tidur. Saya ulangi ya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 3. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya. Di riwayat lain atau di bagian keterangan lain itu ada 4. Yang pertama adalah al-Islam, dia harus beragama Islam. Yang kedua adalah wal bulugh, dia harus balik. Yang ketiga adalah wal aklu, dan dia harus berakal. Biasanya orang balihun wa akilun, orang balik dan berakal ini kalau dalam bahasa kitabnya disebut mukallaf. Mukallafun itu siapa? Orang yang balik dan dia berakal. Kemudian yang keempat adalah wal qudratu ala shaum, dia kuasa atau mampu mengerjakan puasa. Jadi 4 ini syarat mutlaknya. Syarat wajib seorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Itu. Jadi kalau kemudian orang itu balik, berakal, dan kemudian gak ada sakit, saya pikir pasti dia kuatlah untuk berpuasa. Wal qudrah ala shaum, dia mampu atau kuasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Saya nggak mau kemudian kawan-kawan ini banyak beralasan gitu. Sakura poso, sakura kuat aku itu. Dan saya ini termasuk orang yang sangat dimampukan oleh Allah, karena saya adalah orang yang alhamdulillah, mau kalian anggap pamer ya silakan, mau dianggap umuk ya karepmu lah urusanmu gitu. Tapi saya adalah orang yang sampai hari ini alhamdulillah tetap istiqomah untuk melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dan sampai hari ini saya masih puasa Daud. Nah, jadi kayak hari ini saya nggak puasa, besok saya puasa. Gitu ya. Saya ulangi, arti dari puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Secara syar'i yang dimaksud dengan as-shaum atau asyam ini adalah al-imsak, imsakun an muftirin biniyatin maksusotin jami'an nahari qabilin lisawmin muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasi. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lah, apa saja yang membatalkan puasa? Nanti di belakang sini akan ada banyak keterangan. Apa saja yang membatalkan puasa? Nah, wasaro itu wahada huwasak itu ala nuskhati salasah fala yajibu shaum alal muttasifi bi adadi dalika. Jadi syarat yang keempat tadi yang menurut ulama ada 3 dan ulama yang ada 4. Syarat yang keempat tadi yang qudratu ala shaum, yang kuasa atau mampu mengerjakan puasa, inilah yang dianggap gugur menurut keterangan yang mengatakan bahwa syarat puasa itu hanya 3 perkara. Jadi
syarat yang keempat ini memang debatable atau kontroversi. Karena syarat utamanya itu sebenarnya cuma ada 3. Jadi tadi Islam, baligh, dan berakal. Yang keempat ini yang kuasa untuk melakukan puasa atau mampu ini menurut orang yang mensyaratkan puasa itu syaratnya hanya 3, ini tidak termasuk. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang mempunyai sifat berlawanan dengan keempat tersebut di atas. Fala yajibu shaum alal mutasifi bi adadi dalika. Jadi ora wajib poso bagi golongan yang bertentangan dengan 4 syarat ini. Nah, kira-kira kamu sudah berakal, kamu baligh, kamu sehat, ya kamu puasa. Insya Allah kalau hitungan kita nggak salah hari ini puasa kurang sekitar 11 atau 10 hari lagi. Insya Allah. Kangen ya. Kita berharap Ramadan tahun ini masih bisa taraweh. Mudah-mudahan lah. Walaupun sampai hari ini himbauan pemerintah belum bisa ya. Karena diperkirakan paling cepat corona ini berakhir tanggal 29 Mei. 29 Mei. Walaupun kita juga nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana kemarin yang sampaikan di Taubat Global di acara Nahdlatul Ulama kemarin. Kalau kemudian kita belajar kun fayakunnya Allah. Kalau kemudian Allah mampu menciptakan dengan begitu mudahnya surga dan neraka, langit dan bumi, manusia dan tumbuh-tumbuhan, maka kita juga punya keyakinan Allah mampu, bahkan sangat mampu menghilangkan corona ini sebelum bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Supaya yakin aja lah, yakin corona akan hilang sebelum Ramadan. Corona akan hilang sebelum Ramadan. Kemudian dilanjutkan, wa faraidu shaumi arba'atu asya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Kalau tadi syarat wajibnya, ini fardunya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Wa faraidu shaum arba'atu asya. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Jadi diniati. Kalau kita kemudian sering kan begini, niat di dalam hati, namanya niat itu apa? At-takriru bil lisan, kan begitu. Diucapkan menggunakan lisan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardholillahi ta'ala. Jadi yang pertama, niat dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon, jika puasa itu fardu, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadaron, atau puasa karena nadar, fala budda min iqa'in niyati lailan, maka wajib menjatuhkan niat pada malam harinya. Jadi kenapa budaya kita atau tradisi kita itu habis sholat taraweh, kita itu dituntun oleh imam untuk membaca niat. Nawaitu sama hodin an adai fardhi sahri Ramadhana hadi sanati fardholillahi ta'ala. Terutama puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar. Itu fala buddha min iqa'in niyah lailan. Maka wajib menjatuhkan niat pada malam harinya. Malam harinya artinya malam hari itu sebelum adzan subuh. Itu sudah harus diniati. Aku poso mergo apa? Oh, aku poso Ramadan. Aku poso karena nadar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu ya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Wes, pokoknya hari ini kita niat. Sesuk aku sehat, aku waras, mbuh ono corona, rano corona, aku tetap poso. Aku tetap poso. Nah, wajibut ta'izu fi shaumil fardhi ka Ramadan wa akmalu niyati shaumihi ayyakula asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Cara gampangnya gini, wajib menjelaskan niat ya dalam puasa fardu
kar Ramadan, seperti puasa Ramadan. Wa akmalun niyati shaumi, sedangkan sempurnanya niat puasanya itu ayyakula syakhsu, hendaknya seseorang mengucapkan nawaitu, aku niat shauma ghadin, puasa hari esok, an ada ifardi Ramadhani, untuk mengerjakan fardunya bulan Ramadan, hadhi sanati lillahi ta'ala, tahun ini karena Allah Ta'ala. Makanya an-niyatu fil qalbi itu harus ditakriru bil lisan, harus dicetaknya menggunakan lisan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri, atau an ada'i fardhi Ramadhani hadhi sanati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian fardu yang kedua, wasani yang kedua, al-imsak nganil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Jelas, menahan diri dari makan dan minum, atau dalam bahasa lain disebutkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu yang paling pokok adalah makan dan minum. Kemudian wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Oh, jangan kemudian mengatakan wah aku mau didik ora batal, tetap batal. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Jadi syarat pertama tadi itu adalah niat, yang kedua itu adalah menahan diri, al-imsak nganil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Wa ing qallal makul wal masrub ingda ta'ammudi, fa in kana nasiyan aw jahilan lam yuftir, in kana qariba adin bil Islam aw nasa ba'idan anil ulama'i wal wa illa aftara. Moto tua kacamata ireng. Ini bukan kacamata min ya. Saya itu agak terganggu saja dengan lampu kamera itu, maka kenapa harus pakai kacamata hitam? Lah gua kacamata ireng macane kita ora jelas. Jadi ya repot atau moto tua. Tapi saya itu belum min. Mata saya masih normal ya. Menahan dari makan dan minum, meskipun yang dimakan dan diminum itu hanya sedikit. Jadi oke yo batal, titik yo batal. Dalam keadaan sengaja, inta amudi. Jadi lak sengaja itu batal. Fa in kana nasian, jika seseorang itu lupa makan dan minum karena lupa, gitu kan. Au jahilan, atau memang tidak tahu, goblok orang ngerti gitu loh. Au jahilan lam yuftir, maka tidak membatalkan puasanya. In kana qariba ahdin bil Islam. Hal ini bila orang tersebut baru saja masuk Islam. Dan atau au nasa'a ba'idan anil ulama, atau karena jauh dari ulama. Jadi begini, orang kayak Mas Deddy Corbuzier itu umpamanya, umpamanya pemahaman agama Islamnya belum bagus, gitu kan? Tahu-tahu makan, minum dan lain sebagainya. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak batal puasanya. Ya dianggap itu dari jahilan, belum tahu tadi itu, belum mengerti itu. Karena dia baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Tapi sekarang insya Allah kalau orang jauh dari ulama itu enggak lah, wong tiap hari bisa nonton di YouTube, tiap hari bisa nonton di Facebook, di online dan sebagainya. Wa illa aftara, dan jika memang sudah lama mulai agama Islam maka batal puasanya. Jadi dua itu dulu aja ya. Kita masuk ke pertanyaannya banyak banget ini. Jadi fardunya orang berpuasa itu yang pertama adalah an-niyat bil qalbi, yang kedua adalah apa tadi? Al-imsak nganil akli wasyurbi. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit, menahan makan dan minum walaupun cuma sedikit. Apa dirambung sekalian ya, Papa toh. Kemudian wasalisu yang ketiga al-jima.
amidan wa amal jima' nasian fakal akli nasian. Fardu puasa yang keempat, yang ketiga adalah menahan bersetubuh dengan sengaja. Ya kan? Sedangkan bila dalam keadaan lupa maka hukumnya seperti halnya orang makan karena lupa. Menawan-nawan bulan poso, moro-moro ngeloni bojone, jima karo bojone. Begitu rampung baru kelingan, waduh, aku ki poso. Itu enggak membatalkan puasa. Diibaratkan seperti orang makan dan minum. Yang menjadi persoalan itu adalah baru kumpul, urung rampung karo bojone, kelingan poso, modiar ya kowe. Iya wi. Dadi lah kumpul, rampung baru kelingan poso itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadi persoalan adalah lagi kumpul awan-awan lali kalau dia dalam keadaan berpuasa, begitu kumpul karo bojone di tengah-tengah jima, di tengah-tengah kumpul kelingan, waduh aku ki poso. Apa yang harus dilakukan? Langsung mandek. Ora kok wis kelingan dirampungke baru mandek. Salah. Langsung mandek. Waduh poso. Sorry beb, mandek. Sorry. Kelingan poso di tengah-tengah jima, mau bablas kayak batal poso. Padahal kalau kowe mangan, begitu mangan kok kelingan poso, otomatis makannya berhenti. Itu kan? Sama kalau orang jima, baru jima sama istrinya, belum rampung, kok kelingan, maka harus segera berhenti. Waduh, poso. Sorry. Neng lho yo lali yo pisan pindho, lali yo bendina celutak. Kemudian yang keempat, warabi yang keempat, ta'ammudil qai. Apa iki? Sengaja muntah-muntah itu. Jadi muntah-muntah yang sengaja itu membatalkan puasa. Umpama kowe mangan sahur kuarekan cangkemmu ogok-ogok. Itu moro-moro mutah. Itu berarti karo puasamu batal. Falau holayul qai lam yabtul shaumuhu. Menahan muntah-muntah jika muntah-muntahnya itu wajar, tidak dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau muntahnya itu disengaja diogok-ogok baru metu itu batal, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Oke? Sudah setengah jam saya baca. Kita Fathul Qorib ini kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari teman-teman IG maupun teman-teman Facebook. Teman-teman IG maupun teman-teman Facebook. Oke, kita baca pertanyaannya. Ada yang tanya Fikri Sanjaya 305. Ini kitab apa Bah? Fathul Qorib. Kitab Shaum, kitab Ahkami Shaum yang menerangkan tentang puasa. Fathul Qorib le. Ada jawab. Ahmad Nazirul Qalbi kaya kas mangan wis entek sepiring nembe kemutan ora batal. Wah mbok entek seceting, entek sak panci, entek sak buagor, mangan wareg wis wareg baru waduh aku ki poso to, enggak batal. Tapi kalau kemudian makan di tengah-tengah makan kita kelingan, oh saya itu puasa to, langsung berhenti. Ora kok dirampungke dhisik, kemudian ngombe, aku ki poso to, ya wis tak rampungke dhisik. Begitu rampung ngombe dhisik, udun dhisik, ngelanjutke poso kuwi ya koplak ndase. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini loh saya paling pertanyaan yang menurut saya malas jawab itu sebenarnya, tapi berulang kali ditanyain terus. Gus, tentang 15 Ramadan ada suara keras itu gimana Gus? Yo dinteni wae sesuk tanggal 15 Ramadan ana suara kuwi apa ora? Sing diomong Tuhan dan sebagainya. Ini kiamat dan sebagainya. Wes toh, nggak penting kita fokus kepada hal itu. Kamu harus lebih fokus kepada persiapan untuk ketika saat itu datang. Yang kemarin saya katakan itu ilusi. Ya kita buktikan saja besok tanggal 15. Ada apa dengan tanggal 15 Ramadan? Gitu saja kok repot amat. Kalau niat dari Fitri Marlia, kalau niat gak sahur apa boleh Gus? Ya tetap diniati sahur walaupun cuma minum air putih toh.
Kalau nanti bangun malah lemes Gus, ya sebelum tidur diniati sahur. Kan nggak harus tidur dulu, malam sebelum tidur kamu niat sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Ya namanya sahur itu kan nggak harus makan minum yang banyak, cuman sekedar minum air putih atau ngopi atau ngeteh. Kemudian makan kurma satu itu kan udah sahur juga toh. Minum air seteguk juga udah sahur itu loh. Jangan diniati tidak sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu ada berkah. Walaupun sahur itu bukan merupakan syarat sahnya berpuasa. Ora sahur ya ora apa-apa. Tapi kalau kamu sahur berarti kamu mendapatkan keberkahan. Gitu ya Mbak Fitri ya. Aku rasa sahur aku malah lemes. Walaupun cuman minum air seteguk, nggak apa-apa. Dari Farhan Romero, bagaimana hukumnya puasa Senin Kemis? Itu puasa sunnah. Hari Senin itu disunahkan berpuasa karena merupakan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis berpuasa, disunahkan berpuasa? Karena ada yang menyebutkan hari Kamis malam Jumat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan puasa Senin maupun Kamis ini hukumnya sunnah. Begitu ya, nggak wajib, sunnah. Ya, Gus Priyadi, Gus, awan-awan ada sisa makanan yang ada di gigi. Ditelan batal atau enggak batal? Karena belum ditenggorokan, masih di gigi. Oman mangan atau awan-awan tangi sililitan, mau cetik ini, wah eman-eman dilek meneh, batal lah, karo nguntal lo. Wajib jiji imi lo lah. Subuh itu habis sahur kalau bisa ya gosok gigi, cangkeme digawe sing resik, itu loh. Jangan dipastikan nggak ada sisa makanan di ini. Oh, mosok awan-awan ku yo nyetiki untuk tik ana sisa makanan dimplok yo dilek sisan. Ya batal, menjijikkan. Jijiki si Gus Priyadi. Gila nih. Masa ya awan-awan nguntal sisa makanan di gigi. Kere. Dari Rima Dampe 98, Gus, kalau nyaur puasanya Ramadan seperti puasa Daud boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Jadi niatnya membayar puasa Ramadan tapi tata caranya seperti puasa Daud. Boleh nggak apa-apa. Sah. Nggak harus tiap hari itu nggak. Sekuat kamu. Atau dibuat seperti Daud, seperti saya ini boleh. Nggak apa-apa. Atau mau dibuat membayar puasa tiap hari puasa boleh. Atau selang-seling boleh. Seminggu sekali boleh. Yang penting dibayar. Sementing lunas saat durungnya Ramadan berikutnya. Gitu. Silvi, Gus, kalau gosok gigi di siang hari gimana hukumnya? Makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ya, kalau bisa dijauhi. Tapi kalau dilakukan tidak batal. Bisa membatalkan puasa. Kalau apa? Sikat giginya ditelen. Rungokno. Kayak saya pernah di radio itu udah pertanyaan begini, Gus, saya puasa, terus apakah kemudian saya keroan? Apakah keroan ini membatalkan puasa? Lah apa hubungannya puasa karo keroan? Keroan ya oleh-oleh wae kok. Berarti keroan tidak membatalkan puasa. Batal kalau koine diuntal. Blek, batal puasamu. Dari Yuan Gindas, Bah badai tanglet, katanya sholat id besok di rumah lebih baik tetap di rumah atau cari tempat yang tetap menyelenggarakan nikubah. Ya di rumah bagus. Kalau kemudian ada yang menyelenggarakan dan kira-kira aman ikut silakan. Terutama yang di zona hijau. Kalau zona kuning atau zona merah dihindari saja deh. Di rumah boleh. Mau ngikut yang aman juga boleh. Digawe gampang wae. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari Farhan Romero, Gus, bagaimana kalau bulan puasa diisi dengan tidur terus supaya alasan kuat sampai buka?
Tidur itu tidak membatalkan berpuasa. Kecuali tidur kamu sambil ngemil gorengan. Tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kamu habis sahur, tidur tahu bangun-bangun maghrib, sah. Tapi kayak kebuangan temen gara-gara posok ninggal ke sholat sak piturute. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Kamu tidur terus gak ada masalah. Tapi mantine sholat tangi. Oh, nobar sholat turu meneh. Habis tidur bangun sholat lagi, tidur lagi, ngerti-ngerti adan. Allahu Akbar, mangan blek 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 blek. Begitu mangan ternyata adan ngasar, modar, bro. Ini tadi masih tanya lagi, Feline Zindahud. Kalau lupa minum batal enggak? Mangan era apa-apa meneh minum kalau lupa. Fa in kana nasian. Kalau dia lupa, kalau sengaja ya batal. Kan tadi di pertama sudah disampaikan. Ya apik Faris Sihab, apa bedanya gosok gigi dengan bersiwak ketika puasa? Secara alatnya sudah wis beda loh, Le. Kalau gosok gigi itu harus pakai pasta gigi, kemudian habis itu kumur-kumur dan sebagainya. Sementara kalau siwak itu kan nggak perlu kumur-kumur, dan siwak itu bisa digunakan kapanpun. Itu kan bisa digunakan kapanpun. Kalau orang gosok gigi kan harus menggunakan air, harus kumur-kumur, harus menggunakan pasta dan lain sebagainya. Tapi kalau orang bersiwak itu kan kamu mau sholat, Allahu Akbar, sebelum takbir begini langsung kan nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai kumur-kumur, nggak perlu pakai pasta. Dari Fakhri Mahendra, Gus, saya lagi suka sama cewek nih. Wow, normal. Ketua Korpri, kira-kira aku harus apa ya biar bisa jadi jodoh? Kalau emang jodoh, ya minta aja sama Allah. Kalau dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ngono wae itu gampang bae. Asyikul Fadli Asyarif, Gus, kalau silitan terus kemakan batal apa enggak puasanya? Lah kalau makannya sengaja ya batal. Kalau enggak sengaja ya enggak batal. Makanya tadi itu loh, kalau habis sahur usahakan segera gosok gigi yang bersih, sebersih-bersihnya, supaya tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Itu untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu loh. Itu orang tanya menawi, opo wi? Ngentut di dalam kolam renang membatalkan puasa apa enggak? Waduh, jangan pertanyaan ini loh. Lagi pertanyaan nih. Oke. Dimo. Safin Nuha 46. Gimana Gus kalau kita puasa tiba-tiba keluar air mani, batal Gus puasanya? Kowe poso-poso metu air mani. Kowe iki pas poso mbayangke sapa? Jangan-jangan kowe poso karo mbayangke Miyabi. Kowe jangan-jangan poso karo delok bokep ya kok kebuangatan men poso metu mani lho. Walala kok bocah kok celutak men to. Fin. Tapi kalau kemudian kamu siang hari puasa ngimpi basah, apakah puasanya batal? Tidak. Yang batal itu kamu belum puas mau tambahi dhewe umpamane lawi batal. Kere. Jadi aman-aman mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu belum puas mau tambahi dhewe lah, kuwi batal puasamu. Siji. Iku apik meneh. Abdul Jalil Eski, Gus, kalau junub di siang hari karena ngelamun terus inzal pripun? Lah sing mau lamun iki sapa to? Lil Jalil. Kowe jangan-jangan sing mau lamun iki sing ora sampai ngelamun iso inzal iki ya ampuh meneh iki. Tapi kalau dia tidak jima, mengeluarkan tidak sengaja ya tidak disengaja ya tidak batal sih puasanya. Ya kalau kemudian inzal segera mandi. Inzal dengan tidak sengaja loh ya, kalau sengaja ya batal. Dari Instagram lagi, tadi dari Facebook. Oke. Yang badesuan besok aja deh. Mudah-mudahan Idul Fitri sudah aman sehingga bisa sowan Idul Fitri ke pondok ya. Kalau belum ya jangan. Fahril Quotes, mudik di musim corona gimana Gus penjelasannya? Mendingan gak usah.
Bisa jadi kamu yang kena corona, kemudian kamu pulang menularkan ke keluarga kamu, menularkan ke orang tua kamu, malah kasihan, ya kan? Toh tidak mudik tidak apa-apa. Silaturahmi bisa kita ganti dengan silatul qulub. Mendoakan, memaafkan dari jarak jauh. Bisa video call, bisa telepon, bisa chatting, bisa WA dan sebagainya. Banyak cara untuk saling memaafkan selain harus mudik. Gitu ya. Jadi kalau saran saya di musim corona seperti ini, dan kita nggak tahu kondisi badan kita karena kita tidak pernah tes corona, apakah kita terinfeksi apa tidak, mendingan gak usah pulang. Nah, ini. Gus dari Himacuit. Ketika puasa lupa makan dan tersadar, nanti mau malah hilang. Dan tersadar bahwa sedang puasa ketika makanan masih di mulut, itu gimana Gus? Meskipun dikeluarkan, makannya kan di mulut masih ada rasa asin dan lain sebagainya. Solusinya gimana Gus? Begitu kamu puasa, tahu-tahu makan, mangan ujuk muntuk-muntuk cangkeme. Waduh, aku ki poso toh, langsung diuntahke. Lah itu gimana kan masih ada rasa asin, gurih, manis dan lain sebagainya. Langsung kumur-kumur. Kumur-kumurnya airnya dikeluarin bukan dimasukin. Ngobulek ya batal posomu. Kumur-kumur langsung dikeluarkan. Nah itu. Gitu ya. Ini dari Mujib beraliran rocker. Gus, seandainya kalau ada seorang istri hamil itu diwajibkan puasa atau tidak? Bisa bayar fidyah. Dari Ikhwan Fajar Satrio Instagram. Gus, ketika sudah imsak, kita masih minum, hukumnya apa? Saya mau cerita begini ya. Kawan-kawan di Indonesia itu orang yang paling tertib. Puasa yang paling tertib itu puasanya orang Indonesia. Orang Arab itu, saya pernah kan punya kawan Arab itu. Jangankan imsak gitu loh. Mau adzan dia masih makan. Jadi begitu Allahu Akbar, itu baru dia berhenti adzan subuh. Jadi kalau imsak, kamu belum makan, belum minum, kamu minum boleh. Karena imsak itu sebenarnya baru warning, peringatan. Sebenarnya itu masih fajar kadib, belum fajar sidik. Nah, besok kita bahas imsak itu apa sih gitu loh. Dan itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi, di Mekah nggak ada 10 menit menjelang adzan subuh imsak itu kan. Itu hanya di Indonesia. Orang-orang Arab itu berhenti makan dan minum ya ketika sudah adzan. Jadi kalau kamu masih imsak, ada bahasa imsak, kemudian kamu masih makan dan minum, itu tidak membatalkan puasa. Oke? Boleh. Imsak ora urusan, rong rampung manganku. Dari Mutiara Alwood, Gus, ngerokok batal apa mboten? Batal. Karena ngerokok itu sama dengan minum. Makanya dilarang merokok itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab orang sana mengatakan mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Tapi kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu biasanya la tasrob aduhon, jangan minum apa kuwi? Kebul, asap. Jadi orang rokok itu disamakan dengan orang minum. Maka kenapa orang rokok itu membatalkan puasa? Itu. Dari siapa lagi? Yeni Nasriani. Gus, kalau puasa lagi masak terus icip-icip boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan cara mau mane. Kamu masak sayur toh? Atau masak sayur, duduhnya kamu taruh di tangan, didilat. Langsung dilepeh. Buh. Itu tidak batal puasanya. Dilat dikit, langsung dilepeh. Yang batal itu adalah kalau kamu icip-icip kroso enak, tanduk. Waduh, enak tambah bro, batal. Utawa icip-icip dilek itu batal. Tapi kalau masak sayur atau masak apa, kemudian cuman didilat tok, udah kroso langsung dilepeh, buh, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu kroso enak, molek, itu batal puasamu. Girio Banjar, Gus, karo baru mulai sahur tiba-tiba imsak dilanjutin apa enggak? Lanjutkan. Kapan berhenti? Ketika adzan subuh. Baru makan mulai imsak, lanjutkan saja bro. Santai. Itu kan ada jeda 10 menit tuh. Begitu sebelum adzan subuh, kamu sudah bersih mulutnya. Gak apa-apa. Jadi sebelum adzan subuh sudah berhenti. Kalau imsak masih boleh makan dan minum.
gitu ya. Dari Revilia, Assalamualaikum Gus, kata matanya itu apa anti COVID-19? Ya jelas anti dari pandangan matamu. Gus, kalau punya utang puasa tapi lupa berapa jumlahnya bagaimana? Kebiangatan to, kaeka. Wis sampai utang poso ae batal apa meneh utang karo tanggamu, utang karo Gusti Allah kowe lali apa meneh utang karo tanggamu. Kaya kebacut men utang poso ae lali. Dieling-eling. Ya dihitung posone perang dina sing ditinggal. Nganti utang karo Gusti Allah kok lali. Kakak. Kebangetan. Dari Ahmad Septian, Gus Miftah, kalau puasa, kalau kita hanya mendengar sholawat dan mengaji itu dapat pahala atau tidak? Pahala. Orang rungokke ngaji itu pahala. Sholawat hati ini seneng karo Kanjeng Nabi, pahala. Itu. Dari Khairun Nasihin bin Amir, Gus fotonya di belakang ini kok ganteng. Wongnya yang ganteng kok dadak fotone. Jember los rarewel. Ya kan? Oke. Jangan pakai banyak bahasa Jawa dari Dewi Santri Chandra. Perasaan saya ngomong bahasa Indonesia terus ya. Atau jangan-jangan bahasa Indonesia kita beda ya. Ini Mbak dari Palembang. Oke. Lanjut. Dari jangan nambah tato. Jadi kalau memang kamu bertato dan kamu mau tobat dari tatomu, caranya gampang. Jangan nambah tato. Katanya tobat kok tatonya masih nambah, itu namanya belum tobat. Diterima Gus, insya Allah kalau kamu tobat, diniati karena Allah, walaupun badan kamu bertato, kamu juga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oki Haryanto Gunung Pring sepi tak setelke live sampean dadi rame Gus. Apa meneh karo bakar sumur sisan tambah rame. Belangkonya bagus Gus, beli dari mana? Mahal. Tak jaluke Gus, ora entuk. Kowe ora ngeneki aku ngeneki kowe. Ya hasil aku sugih banget tak kei blangkon kabeh. Gus, apakah haid yang berkepanjangan boleh sholat? Sekarang begini ya. Haid itu paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu bukan haid. Tapi itu merupakan darah istihadah. Kalau sudah 15 hari masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Dan tetap wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Caranya gimana kalau mau sholat? Dibungkus. Pakai apa? Mona Lisa. Munyuk nangkring lilitan sarung. Dibungkus. Jadi menstruasi, haid, itu paling lama 15 hari. Setelah 15 hari kok masih keluar, itu namanya darah istihadah. Walaupun keluar darah, dia tetap wajib melaksanakan perintah Allah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Kalau sholat caranya gimana supaya tidak ketes-ketes? Dibungkus. Dibungkus pakai apa? Ya softtek, masa soft drink. Anda ya wae. Aku bingung pertanyaan ini. Dari Dewi Ardani. Ketika kita berhubungan, paling lambat suci ya nopo bah? Bersuci toh maksudnya. Kalau bisa sebelum adzan subuh sudah bersuci. Jadi kalau malam jenazah kumpul sama istrinya, kumpul sama pasangannya, sebelum adzan subuh kalau bisa sudah jinabah. Kecuali sebelum adzan subuh kamu tidur bangun-bangun udah jam 6 pagi, jam 7 pagi. Nah itu begitu bangun langsung mandi. Nah kalau bisa habis berhubungan langsung mandi. Ojo mau tunda-tunda. Seneng gelem enak kok nggak gelem dingin nih. Nggak mau kenapa masih dingin? Alah lebay men. Gus, kalau gosok gigi kesiangan gimana Gus? Ya makruh, tidak membatalkan puasa. Kecuali kamu gosok giginya pakai soft drink, mau ambil sekalian.
Oke, lanjut lagi ya. Dinahi. Buahnya bahkan malah bingung saya. Ini pertanyaan bosok iki lho. Pertanyaannya bayi loh. Gus, bagaimana hukumnya kalau ngupil waktu puasa? Ngupil tidak membatalkan puasa kecuali upile mau untal. Walah ndak, indah. Apa pertanyaan ini? Apa hukumnya ngupil itu? Irung-irungmu dhewe, tangan-tanganmu dhewe, driji-drijimu dhewe. Arep ngene, arep jempol, arep ngupil apa terus sogok linggis yo karepmu. Ora batal kok posomu kecuali upile mau untal ya. Kere. Ada. Ini saya pakai kaos MU ini bukan karena saya penggemar MU, tapi karena ada temen menghadiahi kaos ini suruh pakai, nggak pernah saya pakai ya, saya pakai. Tapi saya bukan MU ya. Ini mergo menghargai yang memberi hadiah. Tapi saya bukan MU. Lagi. Sik aku cek kemakalan iki lho. Wong ngupil poso ngupil iki lho jijiki banget to. Hukumnya apa? Ya ora batalke poso irung-irungmu dhewe ya. Soalnya mau pilih mau emplok ini baru batal posomu. Gus, misal kita puasa dari Adi Husodo. Teman kita nggak puasa, terus dia ngerokok dan kita ngisep asapnya, batal apa enggak? Enggak batal. Koncomu ngerokok, kamu di depannya kamu nggak ngerokok, kena asapnya, apakah membatalkan puasa? Tidak batal. Kalau umpama ngambu asepe kuwi batal, kuwi berarti bakul sate kae batal terus. Soalnya bakul sate kae raine irungnya terus nyium asap. Jadi kalau kamu puasa, teman kamu puasa, enggak puasa, kemudian dia ngerokok di depan kamu, kamu kena asapnya, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kowe melu ngerokok. Ngono gara-gara kena asapnya batal, ya berarti bakul sate kae mesake batal terus. Selawatan riyen Gus. Oke, yuk selawatan yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dari Aldir Mengkal, apakah bisa puasa Ramadan dijadikan satu sama puasa sunnah Gus? Lah ndadeke kepiye? Puasa Ramadan tuh waktunya terbatas hanya di bulan Ramadan tok. Kok mau jadikan satu dengan puasa sunnah ki maksudnya kepiye? Iki momennya ndasku iki. Ya Ramadan itu kan waktunya hanya di bulan Ramadan tok. Kok kamu jadikan dengan puasa sunnah ki maksudmu kowe puasa Ramadan dina Senin karo niat puasa sunnah Senin oh ya wis dagelan meneh bro. Aku enggak paham iki maksudnya Mas Kodir Mengkal iki piye ada jenengane brengkal-brengkal aja iki. Ba, angsal salam saking guru kula pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Kulon Progo. Salam kembali untuk bapak-bapak guru. Waalaikumsalam. Gus, kalau habis wudhu kita gelegean bersendawa itu batal apa enggak? Enggak ada. Selama yang saya tahu gelegean itu membatalkan puasa. Batal. Ora bro, ngentut ya batal, gelegean ora batal.
Gus, hukumnya jawab salam di saat sholat serasa mau jawab. Rasa mau jawab. Wantonovi, saya nanya di Instagram sama di Facebook gak dijawab si Gus. Lah pertanyaanmu ki apa? PSS dong Gus, besok tanggal 15 rapat pemegang saham PSS. Besok saya mau beli kaos PSS yang bagus, mau saya pakai, oke? Dari kemarin ditanya ini, Bahrudin Sudrajat, Gus badhe tanglet ajan teng gereja niku pripun? Sepengetahuan saya yang di Jerman itu pihak gereja menghendaki adzan. Mereka minta pengen mendengarkan suara adzan. Ya boleh-boleh saja toh. Boleh-boleh saja. Kalau nggak boleh itu kita memaksakan adzan di gereja, itu nggak boleh. Kalau pihak mereka yang minta, pihak gereja, saya pengen mendengarkan adzan di sini boleh apa enggak? Saya katakan boleh. Tapi kalau kita memaksakan adzan di gereja ya tidak boleh. Gitu saja toh, gampang saja toh. Repot amat sih. Karima Imut, Gus kalau bulan puasa nonton drama Korea batal nggak ya? Batal. Lah TV ini mau untal. Nonton drama Korea batal ke poso. Isora. Tapi kalau kemudian drama Koreanya penuh dengan kemaksiatan umpamanya adegannya yang enggak ya itu bisa membatalkan pahala puasa, minimal mengurangi pahala puasa. Lah penonton tok itu tidak membatalkan puasa. Sultan sapa ki mau? Suntaritia, Gus kalau niat nyaur puasa Ramadan dibarengi dengan niat puasa sunnah boleh enggak? Niatnya tetap puasa Ramadan. Tapi kalau kamu barengkan dengan hari Senin, maka kamu dapat keberkahan puasa dari hari Senin. Tapi niatnya yang pokok bayar puasanya gitu. Gus, gimana caranya mencontohkan atau ajakan baksos biar nggak riak dari kerabat bintang? Kamu ngajak saja woro-woro. Dianggap riak atau pamer nggak ikhlas dan sebagainya. Yang tahu itu kan cuma kamu sama Allah. Niat kamu ini apa? Ini yang tahu kan hanya kamu dengan Allah. Kalau kamu woro-woro dibilang orang riak dan sebagainya, riak atau enggak itu yang tahu cuma kamu sama Allah, bro. Orang lain nggak perlu tahu. Biasa wong delok ki kendel lalok nganti matane blobok gedene sak lombok. Tetap kamu ajak bakso, woro-woro dan sebagainya. Diomong riak, pamer, serah urusan. Saya ngerti wi riak apa ora kowe karo Gusti Allah. M. Arfa Al Mubarak, Gus, kenapa pertanyaannya lucu-lucu? Ya takono sing takon, malah takon aku. Agung Priyono, punya saya kok nggak dijawab, Abah. Lah iki takon apa? Wis tak waca malah pertanyaanmu kaya ngono. Oh alah. Sholawati bil qulub wis hafal bareng diwaca bareng-bareng. Gus, kalau kita bangunin orang sahur tapi dimarahin orang, kita doa apa enggak? Kita dosa apa enggak, Gus? Ya, tentunya membangunkan sahur dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Lah bengok-bengok sahur ki sing apik lah itu loh. Orang mau ngaton bengok itu loh. Sahur dulu. Bumbung masih ada waktu. Halah wis sing apik didik lho carane. Oh, piye kek ngono. Kalau saya dulu membangunkan pakai siirannya. Bismikallahumma